Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah. هذه الليلة نستطيع أن نجتمع في هذه الحلقة لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أسأل الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. Kalau saya ngomong bahasa Arab terus, ibu-ibu paham nggak? Insyaallah. Insyaallah ya. Jangan Kalau bilang yang ngerti tinggal enggak. ditanya. Kalau ngerti kan tinggal ditanya. Tapi barusan paham ya, insyaallah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita malam ini dan seterusnya. طيب مباشرة كيف حالكن؟ Alhamdulillah, nahnu bikhair. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. ليلتكن سعيدة؟ Saidah apaan, Pak? ليلتكن سعيدة؟ Apakah apa gimana kalau dalam bahasa kita apa? Apa tuh? Malam gitu. Selamat Iya, malam gitu. Oh, Selamat malam. Saidah tuh kan Sa'id itu Iya, Saidah tuh bahagia. Oh. Sa'id itu bahagia. Apakah malam kalian indah gitu maksudnya? Atau Iya. Nah, Iya. tapi kalau misalkan ada sapaan seperti itu, lailatukunna sa'idah, maka jawabannya sa'idatun mubarakah, gitu ya, Mas? Sa'idatun Oh, mubarakah. ntar tak catat dulu. Sa'idatun mubarakah. Lailatukunna sa'idah, sa'idatun mubarakah. Perlu ditulis nggak, Om? Ya boleh, Ustaz. Nggak boleh. Boleh, Ustaz. Panglima menjadi pembina Polri, menjadi Kunna Ini kunna di sini dhamir ya, karena saya kan berbicara dengan ummahat dan akhwat di sini jamak muannas kan ibu-ibu ya. Makanya lailatukunna. Kalau misalkan saya berbicara dengan jamak mudzakkar maka saya bilangnya lailatukum musta'idah. Sa'idah. Lailatukum Saidatu. Jadi artinya apakah malam ini berbahagia? Nah, apakah malam kalian indah gitu ya? Oh, I see. Sa'idatun mubarakah. Apakah malam kalian indah? Gitu ya? Nah. Kurang lebih seperti itulah dalam bahasa kita. Meskipun kalau secara letterlek, secara harfiah sa'idah itu bahagia artinya. Gitu kan, Pak? Oh, aslinya bahagia. Mubarakah. Mubarakah itu dipenuhi keberkahan ya. Mubarak.
tanya. Diberkahi. Sa'idatum mubarak. Sa'idatun mubarakah. Itu Ibu ya. Intah itu Ya, nominal Ustaz. kita apa? Naam, intahaina. Saya jawab Jangan sendiri. cepet-cepet Ustadz. Kalau itu kayaknya belum pernah dengar tuh Ustadz barusan ngomong gituan. Masa Om? Iya, Masa nggak pernah dengar Om? iya Ustadz Ya, kenceng banget kan. Kita kan masih berusaha untuk apa gitu. ya barusan dengar Om. Sa'idatun mubarakah. Hal intahaikunna minal kitabah? Intahaikunna minal kitabah? Afan, intahaitunna, afan. Intahai Intahaitunna, itu apa intahaitun. artinya Ustadz? Intaha, yantahi itu selesai atau habis. Oh, Intahaitunna minal kitabah, apakah antunna semuanya sudah selesai menulis? Gitu. oh. Intahaitunna minal kitabah, atau hal intahaitunna minal kitabah? Jawabannya? Na'am, intahaina. Nah, Intahaitunna. lumayan dikit-dikit. Intahaitunna. Intahaitunna minal kitabah, atau mungkin ditambahkan hal di depannya? Nggak Oh, pakai masalah. Hal, kita bisa. Atau terkadang kalau dalam percakapan langsung intahaitunna minal kitabah pakai intonasi bertanya. Intahaitunna minal kitabah. Itu maksudnya ya bertanya, meskipun tidak ada halnya ya bertanya gitu. biasanya saya dengar mah hal visual gitu. Intahaitunna minal kitabah. Oh, kitabah teh menulis, kirain buku. Kitabah. Saya bilangnya kitabah. Saya tidak membaca kasrohnya tadi. Intahaina. Itu kitabati ya, Ustaz? Nah, kitabati. Kan ada min kan ya? Oh iya, benar-benar. Lama gitu saja boleh, atau juga Iya. lama nantahi. Lama itu termasuk huruf jazm. Nantahi, afan. Intahuna. Intahaina. Naam intahaina atau lama gitu saja. Lama. Belum gitu. Lama itu kan maknanya belum ya? Iya. Atau disebutkan lama nantahi. Lama nantahi. Lama nantahi. Nantahi di sana aslinya itu nantahi, ada ya-nya aslinya, tapi karena ada lama, ya-nya jadi hilang. Oh iya, benar. Baik. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Hal intahaitunna minal kitabah? Naam. Intahaina. Iya. Baik. Masya Allah. Berarti saya hapus ya? Ya. Monggo. Baik. طيب قبل أن ندخل إلى درسنا الجديد أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Sebelum kita mulai, kita baca absen. Yang dipanggil namanya hendaknya menyampaikan hadirah begitu kan? Hadirah. Apa Om? Hadirah. Ada tak marbutahnya ya? Kalau hadir itu untuk mudzakkar Om. Hadirun. Itu mudzakkar. Kalau muannas kan
Ada tak marbutohnya ya? Hadiratun artinya seperti itu. Hadiratun. Hadirah gitu nanti. Baik. Oke. نبدأ من رقم 1 Ibu Anita Rifai. Hadirah. حاضرة barakallahu fiik. بعدها Ibu Citra. Hadiroh. معنا Ibu Dewi Ilahundi استأذنت مريضة عسى الله أن يشفيها شفاء عاجلا. Amin. Ini kalau COVID ini memang untuk pemulihan betul-betul kembali seperti semula itu butuh proses panjang sepertinya ibu-ibu ya. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang pernah kenal ibu-ibu? Iya, Ada Om yang pernah positif? ada Ibu siapa? Edita Ustadz. Masya Allah, subhanallah. Tapi sekarang sudah pulih Saya dong? dari Desember lalu. Desember lalu. Subhanallah. Sekarang udah alhamdulillah udah normal. Alhamdulillah. Berarti itu kebagian varian baru, rasa baru, atau kebagian yang varian lama, rasa lama? Kayaknya masih yang lama, belum masuk Masih yang lama, baru. ya? Iya. Oh, ya alhamdulillah. Semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Tuh biasanya memang untuk betul-betul pulih itu butuh asupan gizi lebih dan multivitamin biasanya seperti itu. Pengalaman Om. Nastamir. Ibu Dita Nur Fadilah. Apakah hadirah? Hadirah. Rahmanik wa andaha Ibu Edita hadirah. Hadiroh. Ibu Edita nampaknya belum bergabung di Classroom Om ya? Oh iya, saya lupa ya Ustadz. Subhanallah. Ustadz lupa. Ya. Nah, nanti dicoba Om ya, pakai link yang kemarin mungkin di scroll-scroll ke atas lagi. Atau Iya. mau di-share lagi Om? Nanti saya coba scroll aja lagi. Nanti coba masuk dulu, bergabung di kelas. Setelah itu dikumpulkan tugasnya Om ya. Iya. Dan ini yang lain juga mungkin ada yang belum mengumpulkan tugas. Dan mungkin juga ada yang salah memasukkan tugas. Nggak masalah ibu-ibu, karena ini masih di awal. Mungkin sama-sama kita menyesuaikan atau belajar dengan aplikasi tersebut. Kan ibu-ibu ya? Iya atau ya? Iya. Yo. Jadi nggak masalah ibu-ibu. Mungkin di awal-awal ibu-ibu coba kalau misalkan pas luang, meskipun ibu-ibu waktu luang itu sangat mahal sekali untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kan kerjaannya kan ada aja biasa gitu ibu-ibu ya. Yasarallahu murukunna. Tapi kalau misalkan Anda waktu luang misalkan itu coba dibuka classroom-nya. Nanti mungkin di sana ada pilihan-pilihan, misalkan ada yang halaman utama kelas itu, lalu ada tugas. Jadi ada kolom tugas itu ada halaman tersendiri untuk khusus tugas. Jadi kalau halaman awal itu semuanya yang kegiatan kelas itu nampak semuanya, jadi kelihatan acak-acakan nggak rapi. Tapi ketika di halaman tugas itu nanti sesuai dengan topik, ada tugas hafalan, ada tugas tulis gitu ya. Nah itu jangan sampai salah memasukkan. Misalkan di sana pasti insya Allah akan saya tampilkan ini tugas apa kan? Tugas misalkan tugas hafalan kosakata atau pelajaran 13 gitu ya. Atau yang kemarin tugas menghafal perubahan jamak kan gitu Ibu ya. Ya. Jadi jangan sampai ketukar. Misalkan kemarin yang terakhir itu tugas menghafal perubahan jamak tapi yang masuk malah kosakata bab 13 gitu kan. Nah, Assalamualaikum. Nggak masalah di awal-awal, coba nanti dicek lagi ya Ibu ya. Insyaallah murakunna. Ba'daha Ibu Erniwati. Hadirah Ustaz. Hadirah. Fadilah Nur Mu'arif. Assalamualaikum Erni. Fadilah? Hadirah? Hadirah. Nah. Pekan lalu hadirah tidak? Fadilah? Tidak Ustaz. Tidak. Baik, enggak masalah. Fatahullah. Insyaallah murakunna. Ba'daha Ibu Herawati Aman.
Ibu Herawati. Hadirah, fathahna alaik. Ba'daha Ibu Indah Mona Diana. Hadiroh. Hadiroh. Alaik. Ba'daha Ibu Kurnia Irawati. Hadiroh, Ustaz. Hadirah, fathahna alaik. Ibu Lina Susulawati isti'adanat. Mas. Ba'daha Ibu Nina Miranti. Hadiroh Ustadz. Fathahna alaik. Ba'daha Nindya Indah Damayanti. Hadiroh Ustaz. Fathahna alaik. Ba'daha Ibu Nurilah Asfin. Hadiroh, Ustaz. Fathahna alaik. Ba'daha Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah. Lam tahnur. Abbas. Yassarullah murah. Ba'daha Ibu Titi Suryawati. Hadiroh, Ustaz. Hadirah. Fathahna alaik. Ba'daha Ibu Wahyuni. Hadiroh Ustaz. Fathahna alaik. Ba'daha Ibu Yayah Horia. Lam tahnur aidan. Taib, ada yang terlewat? Tidak ada, insyaallah. Taib, kita langsung coba buka. Kemarin kita masih wasalna ila ad-darsi tsalitsa asyara. Alaysa kadzalik? Kita masih sampai bab 13 kan Ibu ya? Ya. Nah, kita masih di bab 13 dan masih di bagian pertama. Padahal Ya. bab 13 ini ada 3 bagian, ada hamzah, ba, dan jim. Sedangkan kita masih di bagian hamzah. Kemarin kita membahas tentang pertama jam'ul mudzakkar salim wa jam'ut taksir. Jam'ul mudzakkar salim itu sudah kita bahas semuanya nih, yang tidak mengalami perubahan struktur kata atau struktur kata ini hurufnya tetap sama, hanya mengalami tambahan di akhirnya saja. Gitu kan Ibu ya? Jamak Ya. mudzakkar salim. Sedangkan jam'ut taksir itu mengalami perubahan struktur kata. Jadi entah itu perubahan harokat, perubahan panjang pendeknya, atau urutan huruf. Gitu Ibu ya? Itu jam'ut taksir. Insya Allah tidak ada kendala ya ini. Berikutnya tentang haul ghaibin sebagai mudhafun ilaih, maka kita harus menggunakan bentuk mutasilnya. Dan di bawahnya mudhafun ilaih berupa dhamir. Mudhafun ilaih berupa dhamir. Insyaallah di halaman ini juga tidak ada kendala Ibu ya? Atau hal min soal? Sudah. Ada pertanyaan? La yujad? Ma fi soal? Thumma as-safhah ba'daha tentang haula'i wa wawul jamaah. Haula'i itu secara singkat bisa dikatakan itu bentuk jamak dari hadza. Hanya saja ini khusus digunakan untuk aqil. Begitu Ibu ya? Wadah? Wadah. Sedangkan wawul jamaah itu kita tambahkan pada akhir fiil. Kita tambahkan di akhir fiil jika mubtada'nya jamak mudzakkar. Begitu Ibu ya? Kemarin? Oh, ya. At-tajiru dan al-mudarrisu di sini contohnya at-tajiru dan al-mudarrisu ini sebagai mubtada. Ya kan Ibu ya? Lalu Ya. ketika dirubah menjadi jamak jadi at-tujjaru. Ini jamak mudzakkar, al-mudarrisuna jamak mudzakkar. Maka di akhir fi'lun kita tambahkan wawul jamaah jadi at-tujjaru kharaju, al-mudarrisuna jalasu. Jadi kharaju dan jalasu ini sebenarnya kedudukannya sebagai khobar dari mubtada. Begitu Ibu ya? Khobar berupa jumlah. Hal min soal, ada pertanyaan? Ayo Jad, kemarin kita juga sudah membaca hiwar. Alaysa kadzalik? Sudah selesai ini Ibu. Kemarin kita bacanya. Sudah selesai, alhamdulillah. Dan berikutnya kemarin kita sampai di at-tamrinul awal, masih di tamrin 1 Ibu. Subhanallah. Masih di latihan pertama. Hawwil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Kita diminta untuk merubah mubtada menjadi bentuk jamak. Dan kemarin PR-nya itu sebenarnya menghafal saja kan Ibu ya? Iya atau iya? PR-nya itu maksudnya PR yang dikumpulkan, maksud saya. PR yang dikumpulkan itu sebenarnya yang diminta untuk hafalan saja. Nah, untuk tulis itu diisi sendiri dan baru mau kita jawab bersama-sama insyaallah setelah ini. Begitu Ibu ya? Ustaz. Kemarin saya ngumpul. saya nggak nembak Om ya.
Berarti jujur. Tadi tapi saya kasih tahu Om. Jadi saya tunggu untuk nanti bisa boleh disusulkan gitu Om ya. Siap, Ustaz. Insya Allah. Jadi ini dihafal perubahan bentuk jamaknya. Itu PR-nya kemarin seperti itu. Oh ya, terkait dengan hafalan, ibu-ibu harus tetap hati-hati. Hafalan itu seperti dulu kita di awal saya pernah menyampaikan, hafalan ketika kita menghafal itu hati-hati dengan panjang pendeknya, ya atau ya? Iya. Hati-hati dengan panjang pendek dan ketepatan huruf. Jadi panjang pendek misalkan kabirun, kabirun, dengan kabirun, jangan gitu saja. Nanti kita ingatnya kabirun gitu. Nanti kan nulisnya jadi salah juga kan gitu ya, Bu. Nah, lalu misalkan ketepatan huruf juga, misalkan jamilun dan zamilun kan beda kan ya, Bu. Jadi zai itu at-tanjam ada di sisanya, zai. Zamilun. Kalau jim itu tegas, lebih tegas karena dia bukan huruf yang tidak mengalir, sama-sama tidak baik itu bunyinya maupun aliran udaranya tidak mengalir. Huruf jim, jamilun. Kalau zai, zamilun, gitu ya. Dan mungkin juga ketepatan dalam membaca harokat ya Ibu, mungkin akan kita temuin setelah ini nanti. Jadi saya menemukan tidak hanya satu orang dan tidak hanya di kelas ini salah membaca satu kata, nanti kita coba kita lihat. Tapi di sini insya Allah tidak bingung Ibu ya, kita diminta untuk merubah bentuk muftadanya dari bentuk mufrad menjadi bentuk jamak. Kalau kita rubah bentuk mubtada'nya menjadi jamak, biasanya khobarnya juga ikut berubah. Alaysa kadzalik? Bala, na'am. Demikian, itu seperti contohnya hadza talibun mubtada'nya hadza. Kita diminta untuk merubahnya menjadi jamak, jadi haula'i. Ketika mubtada'nya kita rubah menjadi jamak, haula'i, maka khobarnya talibun harus dirubah juga menjadi jamak, jadi tullamun. Itu contohnya. Dan yang kita hafal kemarin perubahan-perubahan ini. Tapi kalau isinya kan udah kan Ibu ya? Isinya ini semuanya dari awal sampai akhir sama semuanya. Coba Ibu-ibu, saya membaca bentuk mufradnya, Ibu-ibu menyebutkan bersama saja supaya agak lebih cepat. Menyebutkan bersama-sama bentuk jamaknya. Baik. Nabda. Hadza tajirun. Gitu ya. Jadi langsung saya menyebutkan mufradnya, ibu-ibu langsung menyebutkan bentuk jamaknya. Wadih? Wow. Marratan ukhra. Hadza tajirun. Haula'i tujjarun. ثم رقم 2 هذا حاج. Santun. Ini jadi ini panjang Ibu ya, Ibu. Haknya panjang atau pendek? Panjang. Untuk yang bentuk mufradnya hajun gitu kan Ibu ya? Maka kita usahakan ketika membaca juga agak panjang, hajun gitu ya Ibu ya? Hajun, supaya kita tidak salah nanti ketika menulis dan tidak salah paham nanti perubahan polanya. Begitu Ibu ya? Masalahnya ini kita jadikan sebagai patokan nanti. Kalau misalkan patokannya salah baca nanti kan repot Ibu ya. Tanya. Nastamir. Hada rajulun. Santunna ba'da. Hada kabirun. ثم هذا صغير. جيد. هذا قصير. جيد. ثم هذا طويل.
Tiwalun. Ahsantunna. Hadza waladun. Auladun. Ahsantunna. Thumma. Itu bacanya apa Ibu? Apa? Yang nomor 9. Oh iya. Tayyib. Ana aqra'u. Hadza ibnun. Tayyib. Ini kalau tidak ada hadza, jadi bacanya apa Ibu? Hadza ibnun, kalau tidak ada hadza bacanya Ibnun. ibnun, abnun atau ubnun? Ibnun, yakin? Ibnun, abnun atau abnun? Ibnun, ubnun atau abnun? Ibnun. Nah, santunna. Jadi kalau misalkan yang kemarin, misalkan ibu-ibu ada yang salah baca, nanti kedepannya diperbaiki ya. Ini bacanya ibnun. Patokannya apa sih Ustaz? Patokannya apa sih ibu-ibu? Kok bisa dibaca i di sini? Sudah banyak yang belok. Apa ya? Dari sononya kali tuh. Dari sononya. Nggak, kemarin ketika daurah imla sempat mungkin disinggung masalah ini karena ada yang menanyakan kemarin. Masih ingat ibu-ibu? Lupa. Masuk ciri-ciri. Lupa ingat atau ingat lupa? Lupa, Tat. Lupa. Tayyib. Hamzah ini hamzah wasal atau alif? Dimusuhin. Hamzah wasal ya. Ibn ini hamzah wasal, bukan alif. Nggak mungkin alif di awal kata. Kalau di awal kata alif akan aneh. Alif itu kan tanda baca panjang. Dan ini bukan hamzatul qat'i, tidak ada kepalanya. Ini hamzatul wasli. Hamzatul wasli itu bisa mengawali ism, bisa mengawali fi'lun, bisa mengawali harf kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Kalau hamzah wasal mengawali harfun itu hanya ada pada satu harf, yaitu harfu al. Mungkin kita menyebutnya alif lam ya. Al itu atau hamzah wasal jika mengawali harfun yaitu al itu selalu dibaca a. Ya kan Ibu ya? Iya. Selalu dibacanya fathah, selalu a, al. Nggak mungkin dhammah atau kasroh. Sedangkan hamzah wasal jika mengawali ism, ini ism kan Ibu ya? Ibn itu ism atau ism? Isem, Ustaz. Ism. Pilihannya hanya 2, ism atau ism. Atau Atau bukan pilihan. Nah, ibnun ini ism. Ibnun ini ism. Hamzah wasal jika mengawali ism itu selalu dibaca kasroh. Ibnun, ismun, istighfarun, apa lagi? Istihmamun, istighatsatun, istifsarun. Jadi selalu i kalau mengawali ism. Hamzah wasal jika mengawali ism itu selalu dibaca i atau kasroh. Begitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Sedangkan bentuk jamaknya dibacanya apa Ibu? Hamzahnya dibaca fathah Ibu ya? Hamzahnya dibaca fathah. Abnaun. Ibnun jamaknya abnaun. Hamzahnya jadi fathah dan jadi hamzatul qat'i. Itu Ibu ya, jangan sampai salah. Di kelas lain bahkan ada yang membacanya ibnaun karena dikira sama dengan ibnun. Ibnun kasroh berarti bentuk jamaknya ikut juga kasroh. Enggak. Jadi kalau bentuk jamaknya berubah jadi fathah gitu Ibu ya. Abnaun. Wadih? Wadih. Ayo. Nastamir. Hadza ammun. Langsung jamaknya Om ya. Ahsantun. Haula ya a'mamun. Ba'da hadza syaikhun. هؤلاء شيوخ أحسنتن ثم هذا ضيف أحسنتن هل من سؤال في هذه الصفحة ada pertanyaan di halaman ini Ibu?
Tidak. Nah. لا يوجد ما في سؤال Mafi. طيب mudah ya Ibu ya insyaallah mudah sekali نستمر هذا زميل هؤلاء زملاء ثم هذا فقير Ahsantun. Jadi hati-hati ya Ibu ya di sini 13 sampai 17 itu semuanya tidak tanwin. Ya atau ya? Ya, Pak Win. Burung masuk kota. Iya, Nah, itu semuanya tidak tanwin. Nanti disebutnya ini isem apa Ibu? Oh, nanti belum. Sorry, apa sih? Ya itulah. Ya, pokoknya gitu. Isem ghairu munsharif. Tapi ini jenis kata apa seperti ini yang diakhiri hamzah dan sebelumnya alif. Nanti insya Allah di bab 13 bagian ketiga akan kita bahas. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti aja. Kenapa kok ini tidak tanwin gitu ya? Nastamir. Tadi hadza faqirun sudah. Nastamir. Hadza ghaniyun. Ahsantun. ثم هذا صديق فتح الله عليكم بعده هذا طبيب أحسنتن بعده هذا فتى fityatun ahsantun fatan jamaknya fityatun ini jangan ya Ibu ini mumpung di sini ini nomor 18 dan 19 hampir sama coba kita baca dulu yang nomor 19 hadza akhun ikhwatun gitu ya Ibu ya ikhwatun itu jamak dari akhun. Ini mumpung kita bertemu dengan dua jamak ini fityatun dan ikhwatun. Saya sampaikan Ibu-ibu, jangan sampai terkecoh dengan bentuk jamak ketika kita membedakan mudzakkar dan muannas. Jangan sampai terkecoh dengan bentuk jamak ketika kita ingin membedakan mudzakkar dan muannas. Jadi ketika kita ingin membedakan apakah ini ism mudzakkar atau ism muannas, itu pastikan lagi dengan bentuk mufradnya. Jadi jangan terkecoh dengan bentuk jamaknya. Fityatun dan ikhwatun itu ism mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar ya Bu ya. Fityatun dan ikhwatun itu mudzakkar meskipun diakhiri tak marbutah. Jadi kita melihatnya dari mana? Kita melihat dari mufradnya, bukan jamaknya. Mufradnya itu fatan dan akhun. Mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar, fatan, pemuda gitu ya Bu ya. Fatan. Itu mudzakkar. Jamaknya fityatun. Fityatun berarti juga mudzakkar. Kan gitu Ibu ya? Yo. Meskipun dirubah menjadi jamak, bentuknya ada tak marbutahnya tetap mudzakkar. Kan nggak mungkin misalkan kalau berdiri satu kan nggak mungkin Ibu ya kalau misalkan berdiri satu orang mudzakkar lalu ketika berkumpul mudzakkar ini lalu jadi muannas kan enggak kan Ibu. Jadi mudzakkar tetap mudzakkar meskipun berkumpul jadi banyak kan. Iya atau ya? Iya Ustaz. Jadi fityatun dan ikhwatun, ingat fityatun dan ikhwatun itu mudzakkar. Jadi kita melihatnya dari bentuk mufradnya. Bukan jangan sampai terkecoh dengan bentuk jamaknya yang diakhiri tak marbutah. Wadih? Dan satu lagi tentang jamak akhun. Jamak dari akhun ini sebenarnya ada dua macam Ibu. Apa Ibu? Mungkin Ibu sebagian tahu. Akhun itu jamaknya itu ada dua. Yang pertama ikhwatun di sini. Ini sudah betul. Lalu yang kedua apa Ibu? Ini yang lebih mainstream di telinga kita mungkin. Apa Ibu?
Ikhwan. Wanun. Ikhwan. Oh, Ya kan pasangannya kan ikhwan, akhwat kan gitu ya, Bu ya. iya. Ikhwan. Jadi jamak dari akhun itu ada dua bentuk, ikhwatun dan ikhwanun. Tapi jangan sampai ketukar Ibu. Maksudnya ketukar di sini bentuk ikhwatun dan ikhwanun. Ikhwatun itu wawunya pendek. Jadi kalau diakhiri tak marbutah wawunya pendek, ikhwatun. Sedangkan ikhwanun wawunya panjang. Jadi kalau diakhiri nun itu wawunya panjang, ikhwanun. Jangan sampai ketukar Ibu. Jangan sampai ikhwatun, ikhwanun. Jangan sampai seperti itu. Jadi ikhwatun, yang betul ikhwatun dan ikhwanun. Wadih? Wow, Jangan sampai ketukar ya, Beb ya. Ikhwatun, ikhwanun. Ya. Nastamir. Hadza jadidun. Haulai Santunna. Hadza mudarrisun. haulai mudarrisuna. Jayyid. Thumma hadza muhannisun. Haulai muhandisuna. Jayyid. Hadza fallahun. Jayyid. Hadza mujtahidun. Na'am. Hadza muslimun. Baik, ila huna hal min soal. Ada pertanyaan ya Ibu? Mungkin ada yang masih bingung atau kurang jelas kenapa kok berubahnya demikian. Ini bentuk jamak taksir itu gimana sih? Mungkin ada yang masih bingung. Jamak mudzakkar salim itu gimana sih? Mungkin ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Hal min soal. Itu Ustadz, kadang belakangnya kadang u, itu emang dari sananya gitu ya Ustadz ya? Dari sononya, dari mana? Dari kadang kadang u gitu. Jadi ngafalinnya nggak taunya Insya Allah di akhir bab ini Om, di akhir bab 13 ini akan ada pembahasan kenapa kok di sini beberapa bentuk jamak zumala, fuqara, aghniya, asdiqa, atibba, kenapa kok ini tidak tanwin. Sedangkan tadi abnaun, asmaun itu Iya. kenapa kok tanwin? Insya Allah akan kita bahas di akhir. Ini memang tidak boleh tanwin dong. Beberapa bentuk yang seperti ini. Zumala'u, fuqara'u, aghniya'u, asdiqa'u, atibba'u, ini tidak boleh tanwin. Tapi kalau yang lain bentuk yang lain boleh tanwin. Kan memang sebenarnya aslinya suatu kata itu boleh tanwin kan Ibu ya? Aslinya kebanyakan kata itu boleh tanwin. Ada beberapa pengecualian. Pengecualian itu dan ada sebabnya biasanya. Ada sebabnya yang mungkin dulu kita pernah mempelajari di semester 1 al-alamul muannas. Nama perempuan tidak boleh tanwin kan gitu Ibu ya. Lalu al-alamul mudzakkar al-makhtum bi ta'il marbutah. Nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah juga tidak boleh tanwin. Ya atau ya? Itu sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya seperti itu. Mungkin nanti juga akan kita pelajari seperti di sini al-ismul mamdud. Ism mamdud ya. Ism mamdud ini zumala, fuqara, aghniya, asdiqa, atibba. Nanti akan kita bahas ism mamdud itu yang bagaimana maksudnya. Lalu nanti misalkan ada lagi al-alam al-a'jami, nama asing, nama non-Arab gitu. Jadi ada sebab-sebabnya. Kenapa kok tidak tanwin? Itu biasanya ada sebabnya. Karena biasanya aslinya suatu kata itu kan boleh tanwin, gitu kan namanya. Kalau tidak boleh tanwin itu biasanya ada sebabnya. Gitu ya nanti. Dan nanti insya Allah di bab 22. Kalau di sini pembahasan tentang kenapa kok zumala, fuqara, aghniya, asdiqa, atibba, kenapa kok tidak tanwin? Ini di akhir bab 13. Nanti insya Allah akan dibahas. Tapi kalau secara menyeluruh tentang semua kata yang tidak boleh tanwin atau al-mamnu' min as-sarf, itu insya Allah akan kita bahas di dua bab terakhir, bab 22 dan 23 di semester ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Kayak ini ya. Lanjut. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? Jadi dihafal saja. Sementara untuk saat ini dihafal saja Ibu ya. Zamilun, jamaknya zumala'u, faqirun, fuqara'u. Jadi ini kan bentuknya sama.
Ghaniyun aghniya'u. Shadiqun asdiqa'u. Tabibun atiba'u. Bentuknya sama. Hal min soal, ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu? La yujad? Ada orang? La yujad. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha. Dan lah ini tulisannya di bawah kan ada keterangannya, Wah. Wajib di sana PR-nya apa? PR-nya hifdz atau menghafal. Hifdzu jumu'il mudzakkari fi tamrinil awal. Jadi menghafalkan bentuk jamak mudzakkar di latihan 1. Jadi PR-nya bukan tulis di sini tapi hifdz, hafalan. Wadih? Tapi nggak masalah, nanti disusulkan nggak masalah. Untuk yang kemarin belum menyetorkan hafalan. Ada beberapa ibu-ibu masih saya tunggu yang belum menyetorkan hafalan perubahan jamak. Sabar saya insya Allah. Saya setia menunggu. Iya. Itu ya, tapi yang ditunggu ya hendaknya jangan mentang-mentang saya setia menunggu gitu. Udah Ustadz saya. Yasarallahu murakunna. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Nastamir as-safha ba'daha, halaman berikutnya. Halaman berikutnya at-tamrinu tsani, latihan kedua. Di latihan kedua di sana perintahnya apa? Hawwilil mufradati allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil mithali. Maksudnya apa Ibu-ibu di sini perintahnya? Hawil itu maknanya apa kemarin Ibu-ibu? Ganti. Hawili. Rubahlah atau gantilah. Al-mufradat, bentuk mufrad gitu ya, bentuk-bentuk tunggal. Allati tahtaha khattun, yang digaris bawahi, dan di sini garis bawahnya kita rubah menjadi warna yang berbeda ya. Di sana man hadzal rajul, ar-rajul di sana maksudnya gitu Ibu ya. Tahtaha khattun itu maksudnya yang digaris bawahi, yang di bawahnya ada garis gitu kan. Tahtaha khattun, atau yang digaris bawahi kalau bahasa kita kan gitu. Khat itu garis. Tapi garis bawahnya di sini kita ganti supaya tidak menu-menuin, jadi pakai warna. Di sana warna yang berbeda, di sana ada man hadzal rajulu, ar-rajulu ini kan Ibu ya. Yang warnanya berbeda, itu maksudnya. Kata yang harus kita rubah ini. Dirubah menjadi apa? Ila jumu'in. Dirubah menjadi jamak. Jumu' itu bentuk jamak dari kata jam'un. Ila jumu'in. Kama huwa muwaddahun fil misal, seperti dijelaskan di contoh. Muwaddah itu dijelaskan. Fil misal, pada contoh. Misalnya bagaimana? Misal, man hadzal rajulu, karrirna ba'di. Man hadzal rajulu. Man hadzal rajulu. Ini pura-pura lambat Bu Anita. Enggak, ini mata Ustadz, mata. Huwa hajjun. Huwa hajjun. Nambahin harokatnya kedua. Baik, kalau kita perhatikan pada contoh ini, kata yang ditandai itu kata ar-rajul kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Kita diminta untuk merubah kata rojul menjadi bentuk jamak. Hanya saja kalau kita merubah kata rojul, maka beberapa kata yang lain harus ikut berubah. Ya atau ya? Ya. Naam. Maka di sana jawabannya, kalau kita rubah ar-rojul menjadi jamak, jadinya beberapa juga ikut menjadi jamak. Misal, karirna ba'di. Man haula'ir rijalu. Man hum hujjajun. Ahsantun. Ini kalau kita perhatikan di sana hadza dirubah menjadi haula'i, ar-rajulu menjadi ar-rijalu, huwa menjadi hum, hajun menjadi hujjajun. Jadi sebenarnya yang diminta untuk dirubah itu ar-rajulu saja, tapi konsekuensinya kan beberapa juga harus ikut berubah kan gitu ya, Ibu ya?
Wadih? Ya. Sekarang Wadih. bertolong orang aja. Kita mulai, Ibu. Kita coba jawab satu persatu. Dimulai dari Ibu Anita. Musta'addah, Ibu Anita? Iya, iya. Tafadhal. Ntar. Ini nggak pakai harokat dulu. Min aina hadza talibu Min Wa- aina hadha talibu? huwa minal hindi. Ahsanti. Kalau dirubah at-talibu menjadi jamak, jadi bagaimana? Pelan-pelan nih Ustadz ya. Saya sebenarnya Nah. min aina haula itullabu Jayyid. hum minal hindi. Ahsanti. Min aina haula'i at-tullabu hum minal hindi. Ini sebenarnya Bu Anita mudah sekali kalau buat Bu Anita. Iya sih, dapat nomor 1 paling mudah. Min aina haula'i at-tullabu hum minal hindi. Insyaallah mudah ya, Ibu ya. Jadi di sana kalau misalkan isim isyarah berarti harus dirubah juga. Kalau dhamir berarti harus dirubah juga. Tapi kalau misalkan jar majrur tidak perlu dirubah. Istifham kata tanya tidak perlu dirubah. Nastamir. Assalamualaikum Anita. Ibu Citra, tafadhal Ibu Citra. Aina tajirul kabiru huwa fil sauki. Fisauki. Tuh, Fisuqi. Fil Fisuqi. Suq, ma makna suq? pasar. 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 Kalau syauqun, Syau. kalau Aduh, pakai shin tadi, pakai titik ya, titik 3. Syauqun itu apa maknanya? aduh kemarin Ustadz waktu itu pernah ngomong. Syau. Misalkan ishtaqtu ilaik. Ishtaqtu ilaik. Enggak, lupa Ustadz, lupa. Syauq itu apa ya? Yang rindu tapi lebih dari tingkatannya dari rindu. Jadi kata rindu itu sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya dalam bahasa Arab. Rindu tapi yang sangat begitu sangat itu syauqun itu Ibu ya. Syau. Syauqun. Tapi kalau pakai kaf, syauq, pakai shin, pakai titik, lalu pakai kaf, syauq atau syaukah. Enggak tahu, belum pernah dengar. Barusan dengar. Maksudnya dulu. Syaukun atau syaukatun itu maknanya duri atau garbu. Oh. Syauka. Duri. Baik. Kalau di sini fisuqi, gitu Bu Citra ya? Mall ya, mall. Iya Ustaz. Tafadhali. Sekarang kita rubah kata at-tajir menjadi jamak. Aina tujaru kibaru Ahsanti. Aina tujarul kibaru? hum fil suki. Fis kan syamsiyam ya. Fisuqi. Fis suki. Ahsanti. Aina tujarul kibaru hum fisuqi. Fatahallah alaik. Mudah ya? Nastamir. Fatahallah alaik. Dita Nur Fadilah. Rajin. Ainal mudarrisunal jududun. Coba sekali lagi. Coba dibaca dulu soalnya. Ainal mudarrisul jadidu? Ainal mudarrisul jadidu. Huwa indal mudiri. Ahsanti. Al-jawab kalau kita rubah al-mudarris menjadi jamak maka jadi Ainal mudarrisunal jududun. jududun atau jududun? Jududu. Ada alif lam. Tanwin atau tidak? La. La. Ahsanti. Ainal mudarrisunal jududu? Fuma? Hum. Ini jadi jamak juga nggak Ustaz? Nah, Mudirnya. tentu. Dhamir itu kan mewakili lafaz sebenarnya. Hum indal mudiruna. Maksudnya yang ditanyakan tadi mudirnya atau huanya? Mudirnya. Apa? Mudirnya. Wow, mudirnya. Saya kedengarannya tadi domirnya. Afan. Saya salah dengar. Kalau mudirnya nggak perlu dirubah. Domirnya di sini yang perlu dirubah. Huwa di situ. Huwa jadi hum. Afan. Hum
indal mudiri. Ahsanti. Kalau di dalam satu sekolah mudirnya banyak kan jadi tambah kacau. Ainal mudarrisuna al-jududu hum 'indal mudiri. Ahsanti. Fatahullah alaik. Insyaallah enggak ada kendala ya. Thumma nastamir. Adaha Ibu Edita Anggreni, tafadhali. Aina talibul jadidu Naam. ahwa fil fasli. Al-jawab. Aina tullabul jududu Jayyid. ahum fil fasli. Ahsanti, masyaallah. Fatahullah alaik. Aina at-tullabul jududu ahum fil fasli. Mudah ya? Fatahullah alaik. Dan عندها Ibu Erniwati. Rakam 5, tafadhali. Ahadha talibu ghaniyun la huwa faqirun. Al-jawab. Ahsant. Ahaula'i talibu ghaniyun la huwa fuqara'u. Coba pelan-pelan. Yang pertama yang harus dirubah di sini yang mana? Anam. Ahaula'i talibu ghaniyun la Ghaniyun. hum Ghaniyun atau ghaniyun? ghaniyun. Katanya tadi ahaula ittullabu. Berarti ini mubtada dan badalnya jamak kan? Ahaula ittullabu. Berarti khabarnya Aghniya ya Ustaz. ahsanti. Aghniya'u. Ahaula'i talibu aghniya'u la hum fuqara'u. Ahsanti. Fatahullah alaik. Gitu, Mbak Irna ya. Mbak Erni deh, afwan. Mbak Erni. Ahaula'i tullabu aghniya'u lahum fuqara'u. Jadi kalau kita rubah, misalkan badal di sini kan at-talibu sebagai badal kita rubah, berarti mubtada dan khobarnya juga harus ikut berubah juga. Dhamirnya juga harus ikut berubah juga. Wadih? Wadih. Ahsanti. Fatahullah alaik. Nastamir. Fadilah Nur Mu'arifah, apakah hadirah? Naam, hadirah. Tafadhali. Sebelum ke nomor 6, Fadilah. Di sini mungkin Ibu-ibu ada pertanyaan, hal min soal. Nomor 1 sampai nomor 5. Afan ini saya enggak fokus nih. Ustaz, Sudah habis. Ustaz. Naam. Itu Silakan. yang nomor 3 bukan India tapi Indah ya Ustaz. Inda. Oh, Indah ya. Nah, betul, Inda. Itu sebagai dzarf. Dzarf itu sebenarnya itu selalu dalam keadaan nasab. Makanya fathah. Kebanyakan dzarf itu tandanya fathah. Kalau enggak mabni itu selalu fathah biasanya. Inda, amama, khalfa, qabla, ba'da, tahta, fawqa. Hanya saja jika bersambung dengan ya mutakallim itu bisa jadi kasroh. Jadi selalu sebelum ya mutakallim kan memang selalu kasroh kan, ya? Iya. Mau keadaannya apapun kalau disambung dengan ya mutakallim jadi kasroh harokatnya. Ya indi itu kalau ada ya mutakallim setelahnya. Indi. Gitu, ya? Iya. Indi perubahan dari ana. Indi. Jadi kasrohnya itu bukan tanda jar, tapi karena menyelaraskan dengan bunyi ya sukun, yaitu ya mutakalim itu. Gitu ya, aslinya inda kalau tidak ada ya mutakalim. Indah. Bingung tidak, Om? Enggak Ustaz. Enggak, Om ya. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? Halo? Ya, Ustaz. Lain ujar? Sudah? Tayyib. Nastamir ila safha ba'daha, di sana. Nah, kita lanjutkan rakam 6 atau as-su'alus sadis. Fadilah, tafadhali. Fadilah kan ya, betul ya manggilnya? Iya. Nah, tafadhali Fadilah. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Ahsanti. Thumma Man jawab. Man haula irrijalu hum duyufun. Ahsanti, fatahullah alaik. Man haula'ir rijalu hum duyufun.
Fadilah ya. Tulisannya kemarin versinya Fadilah. Fadilah atau Fadilah. Boleh dua-duanya. Kalau Fadil itu ism fa'il. Kalau Fadilah itu sifat musyabbah. Sana, fatahna alaik. Nastamir. Raqam 7. Ibu Herawati Aman. Tafadhal Ibu Herawati. Ibu Herawati. Li Naam. akhun kabirun Naam. huwa tolibun bil jami'atun. Bil jami'atu atau bil jami'ata? Bil jami'ati. Bil jami'ati. Kenapa kok ti? Ada B, ada Ibu Herawati Aman. Ya. Oh, nampaknya putus-putus, Om. Ti dibaca kasroh karena sebelumnya ada huruf jar bi kan Ibu ya? Ya tuh ya. Yo. Naam, ini jadi majrur karena huruf jar bi sebelumnya. Jadi kasroh. Baik. Jawabannya bagaimana, Om? Kalau misalkan akhun kita rubah menjadi jamak. Tafadhali Ibu Herawati. Halo? Li Naam. ikhwat li ikhwatun kibarun Jayid. hum tol hum tul hum tolibun bil jami'ati. Pelan-pelan. Hum talibun. Yakin? Surah itu. Hum talibun. Mereka adalah seorang siswa gitu kan? Mereka tapi seorang gitu. Li Hum Li ikhwatun ikhwatun kibarun. Jayid. kibarun hum Hum tulabun ahsanti. bil jami'ati. Ahsanti, Masya Allah. Fatahullah alaik. Li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Jadi begitu ya, kalau misalkan yang masih bersambung perlu dirubah maka harus dirubah gitu ya. Mungkin ini kita kalau misalkan memahami makna itu juga membantu mana dan lalu kedudukan kata ini sebagai apa, ini juga membantu kita juga untuk soal-soal seperti ini. Begitu Ibu ya. Insyaallah bisa difahami ya di sini mana yang harus dirubah, mana yang enggak. Astaghfirullah alaik. Nastamir Ibu Indah Mona Diana. Tafadhali raqam 8 atau as-su'alu tsamin. Aina sadiquka? Jayyid. Dhahaba ilal maktabati. Ahsanti. Al-jawab Aina apa Om? asdiquka? Jayyid. Aina asdiqauka? Dhahaba ilal maktabati. Masa pakainya dhahaba Om? Apa ya jamaknya? Kalau dhahaba kan satu orang. Kalau banyak orang kemarin bagaimana Om? Ditambahkan apa di akhirnya? Seperti kemarin apa kemarin? At-tajiru kharaja jadi at-tujaru kharaju. Al-mudarrisu jalasa jadi al-mudarrisuna jalasu. Kan gitu ya, Bapak? Jadi dhahabu ya Ustaz. Ahsanti. Dhahabu. Ada wawul jamaahnya, Om ya? Oh iya Ustaz. Dhahabu ilal maktabati. Ahsanti. Ini juga perlu kita perhatikan seperti ini. Fi'lunnya. Aina asdiqauka dhahabu ilal maktabati. Ahsanti. Fahmah alaik. Nastamir raqam 9 atau as-su'alu at-tasi'. Ibu Kurnia, tafadhali. Muhammadun lahu banu sawira. Lahu ba'nun saghirun. Muhammadun lahu bunun sawira. Wa talibun
fil madrasati. Ahsanti. Mal jawab? Muhammadun lahu abna'u sigoro. Abnaun. Muhammadun Naam. lahu abna'un sigoro. Sigoro. Yakin sigoro? Kiro. Sigoro. Sigorun. Boleh tanwin ini, Om. Boleh tanwin. Oh iya. Abnaun sigorun gitu, ya. Oh iya. Hmm. Abna'un sigorun. Hmm. Hum tullabun fil madrasati. Hum tullabun. Lamanya panjang, ya. Hati-hati. Tullabun fil madrasati. Ahsanti. Fatahallah alaik. Muhammadun lahu abna'un sigharun. Hum tullabun fil madrasati. Begitu, Om, ya. Fatahallah alaik. Mbak. Hal min soal? Ayo, Jad. Nastamir. Ibu Nina. Tafadhal Ibu Nina. Raqam 10. Azamilika Zamili atau Zamila? Zamili Zamili atau Zamila? Zamiluka. Li atau la? Zamilu Li atau la kok lu? Tapi betul. Zamiluka. Kan begini ya. Dulu kita pernah menyampaikan suatu kata, keadaan asalnya jika tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada faktor yang mempengaruhi suatu kata itu, harokat aslinya apa, Om? Harokat terakhirnya aslinya dhammah kan gitu, ya? Dhammah, iya. Ini kan tidak ada faktor yang mempengaruhi kan, Om, ya, sebelumnya. Itu pertanyaan tidak mempengaruhi. Berarti zamil di sini tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang mempengaruhinya berubah menjadi kasroh atau fathah. Jadi tetap dhammah. Azamiluka. Azamiluka mujtahidun. Naam, summa. Naam, huwa mujtahidun. Ahsanti, mal jawab? Azumala'u mujtahiduna. Domirnya jangan dihilangkan, Om. Zumala'nya siapa? Azumala'uka. Ahsanti. Azumala'uka mujtahiduna. Mujtahiduna, na'am, huwa mujtahiduna. Naam. Huwa atau hum? Hum. Ahsanti. Mujtahiduna. Ahsanti. Azumala'uka mujtahiduna. Naam. Hum mujtahiduna. Ahsanti. Fatahullah alaik. Nggak masalah, Ibu. Kalau misalkan di awal-awal seperti ini agak apa ya istilahnya, Ibu mungkin agak meraba-raba, agak ragu-ragu, nggak masalah. Nanti kalau semakin sering kita latihan merubah dari bentuk mufrad menjadi jamak, insya Allah akan tambah lancar gitu. Kalau sekarang kan mungkin masih mikir kemarin perubahan jamaknya apa sih, kan gitu. Tapi insya Allah sudah bisa difahami ya di sini perubahan-perubahannya. Santun. Fatahallah alaikum. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, Ibu. Ada pertanyaan? Halo? Hal min soal? La yujad? Yakin? La yujad. Belum. Yakin? Naam, tafadhali. Silakan yang bertanya, silakan. Ini arti yang nomor 7 itu bingung, Ustaz. Arti yang nomor 7 bingung. Artinya bukan bingung. Artinya belum paham. Li akhun kabirun, gimana yang bingung? Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Gimana yang dibingungkan? Itu maksudnya li itu kan kepunyaan ya, Ustaz. Saya punya Saya punya saudara laki-laki lebih tua gitu.
Ya, kalau diartikan jangan letterlock seperti itu. Saya punya kakak laki-laki gitu. Akhun kabirun. Oh ya, saya belum pernah menyinggung itu ya. Jadi akhun kabirun itu kakak ya. Kakak laki-laki. Hmm. Wadih? Akhun kabirun itu kakak laki-laki. Berarti kalau kakak perempuan apa Ibu? Uhtun. Tun. Kabirun. Kabirotun. Kabirotun. Ahsantun. Nah, ukhtun kabirotun. Itu kakak perempuan. Gitu Ibu ya? Berarti kalau adik laki-laki apa? Akhun sogirun. Akhun saghirun itu adik laki-laki maknanya. Kalau adik perempuan? Uhtun Sogirun. sogirotun. Ukhtun saghiratun. Ahsantun. Nah, itu Ibu-ibu ya. Nggak bingung kan namanya insyaallah? Dita, ada lagi yang dibingungkan? Yang ini Ustaz bil jami'ati itu kan bil Nah. dengan bukan Ustaz. Baik, begini, ini sekalian. Sebenarnya namanya harf atau huruf itu sebenarnya adalah kata bantu, ibu-ibu sekalian. Kalau di dalam bahasa Arab itu harfun itu sebenarnya kata bantu. Jadi tidak selamanya itu satu makna. Maksudnya itu maknanya itu biasanya tergantung konteksnya. Bi itu bisa bermakna dengan, bisa bermakna di atau pada. Seperti di sini. Huwa talibun bil jami'ati, di universitas, gitu ya Ibu ya. Di sini maknanya. Misalkan Universitas Islam Madinah itu bahasa Arabnya apa? Universitas Islam Madinah. Al-Jami'atul Islamiyatu bil Madinah. Pakainya bi juga, bil Madinah. Katanya benar. Mungkin juga ada beberapa huruf jar yang lain. Misalkan nanti ketika kita sudah mempelajari ada beberapa fi'alun yang membutuhkan perantara huruf jar agar bisa menasobkan atau agar dia membutuhkan objek. Biasanya ada beberapa huruf jar yang digunakan untuk perantara antara fi'alun dan objek. Nah, huruf jarnya itu tidak bisa diartikan secara harfiah, secara letterlock, misalkan raghiba an, man raghiba an sunnati falaysa minni. An itu kalau kita tahu selama ini an itu maknanya apa Ibu? An Abi Hurairah, an Aisyah. An itu apa? Dari, kayak gitu ya, dari. Tapi kalau tadi dalam hadis man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Kan gitu Ibu Rasulullah bersabda. Di sana tidak diartikan secara harfiah an dari, tidak. Tapi di sana merubah makna dari fi'lun tersebut. Merubah makna dari fi'lun tersebut. Kalau raghiba an itu maknanya membenci, kalau raghiba fi itu maknanya menyukai. Itu ya. Jadi tidak selamanya huruf itu satu makna, enggak selamanya seperti itu. Contoh lain selain huruf jar misalnya. Wa kalau yang kita kenal pertama kali, wa itu artinya apa Ibu? Dan. Tapi apakah selamanya wa itu bermakna dan? Tidak. Misalkan wal asri. Maknanya apa wa di sana? Demi. Jadi huruf waw itu ada beberapa macam. Ada wawul ataf yang artinya dan, ada wawul qasam yang artinya demi, dan juga nanti ada wawul hal yang artinya ketika. Seperti ma juga, ma itu ada 9 macam, maknanya berbeda-beda, ada 9 macam maknanya itu. Jadi tidak selamanya harfun itu selalu maknanya seperti itu. Jadi tergantung konteksnya. Wadih? Wadih. Baik, ada lagi pertanyaan? Nah. Ini Ustaz yang nomor 9 juga bingung maknanya. Yang mana? Sebelah mana yang bingung?
Yang nomor 9 yang kalimat awan. Yang mana? Yang Muhammadun lahu banu saghirun. Muhammadun lahu banun shaghirun. Muhammad dia mempunyai seorang anak kecil. Baik. Sudah hilang bingungnya. Udah Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan katsiran. Tahan. Ada lagi pertanyaan Ibu? Di akun kabirun huwa tolibun. La yujad? Tidak ada pertanyaan? Nastamir idzan. Fatahna alaikunna. Taib. As-safhah ba'daha. Halaman berikutnya di sana ada at-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga. Latihan ketiga tentang apa? Perintahnya apa? Adif. Adif kemarin maknanya apa Ibu? Apa sih? Tambahkan. Idhofahkan, mudhafkan gitu ya. Mudhafkan. Adifil asma al-atiyah. Mudhafkan beberapa kata berikut marratan ila ismin dhahir. Pertama, mudhafkan kepada ism dhahir. Wa ukhra, dan yang kedua atau yang berikutnya ila dhamirin, dimudhafkan kepada dhamir. Begitu ya? Kama huwa muwaddahun fil misal, seperti dijelaskan pada contoh. Misal, misalnya abnaun, ini isimnya. Kita diminta untuk mengidhafahkan isim ini pertama kepada isim dhahir. Contohnya bagaimana? Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Lalu yang kedua kita idhafahkan ke dhamir. Muhammadin ini kita rubah jadi dhamir, jadi abna'u. Itu Ibu ya? Wadih? Wadih. Kita coba ya Ibu ya? Iya. Tapi di sana sudah ada jawabannya Ibu. Tinggal ngisi saja. Jadi mudah kan Ibu ya? Sudah ada. Dan ini sebenarnya juga tidak harus perubahan dhamirnya, ini tidak harus perubahan dari yang sebelumnya. Jadi yang pertama ism dhahir, mudhaf kepada ism dhahir, lalu yang kedua mudhaf kepada dhamir. Dhamir ini kalau di sini nanti kita lihat tidak selalu sama. Baik. Nastamir, kita selanjutnya tadi siapa Ibu waktunya? Lindia. Indah. Damayanti. Mbak Indah, tafadhali Mbak Indah. Nomor 1 Ustaz. Ya, masa nomor 10. Nggak ada nomor 10 di sini. Ada. Isma'u. Isma'u atau usma'u? Apa? Usma'u. Yang betul asma'u. Tahan. Asma'u. Ini berarti diubah ke Pak Ustadz? Lupa. Enggak dirubah, langsung diidhofahkan saja. Dijadikan mudhaf. Dijadikan mudhaf. Dan mudhafun ilaihnya sudah ada di sini. At-talibi ini sebagai mudhafun ilaih, lalu hum sebagai mudhafun ilaih. Asma'u at-talibi. Sambung saja. Asma'ut apa? Ma'ut talibi. Masa itu bacanya talib? Kalau talib itu toknya panjang, lamnya pendek. Ya atau ya? Iya. Kalau ini bacanya apa? Ayo. Tolibun. Tulabi. Apa? Tulabi. Tullab. 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 Ya, Mbak Indah ya? Kenapa Ustaz? Bagaimana? Oh. Halo, Mbak Indah? Iya. Nah, kemarin belum mengumpulkan hafalan bentuk jamak Mbak Indah sepertinya. Ya, betul. Belum. Nah.
Saya bosan saya cek. Nggak masalah. Nanti dihafalkan Mbak Indah ya di latihan 1 itu. Iya, Ustaz. Nanti dihafalkan dari mulai contohnya. Talibun tullabun, lalu tajirun tujjarun, hajun hujjajun dan seterusnya. Nanti itu pola perubahan jamak kita bisa menebak di sana, bisa menebak-nebak perubahan bentuk jamak itu seperti apa. Dan di sini ini bukan talibun tapi bacanya tullab. Tullab. Ini bentuk jamak dari talib. Jamak talib itu tullab. Nah gitu Mbak Indah ya. Iya, Ustaz. Baik. Coba sekali lagi asma'u Tullab. tullab tullab bu atau ba? Bu. Oh, udah ada kasrohnya di situ. Asma'ut tullabi. Asma'u tullabi. Asma'ut tullabi kan mudhafun ilaih ini. Tullab sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur atau majrur? Majrur. Makanya di sana tandanya kasroh. Asma'ut tullabi. Coba sekali lagi Mbak Indah. Asma'u tullabi. Tullabi ahsanti. Sama berikutnya diidhafahkan ke dhamir jadi asma. Silakan Mbak Indah dilanjutkan di sana. Sampingnya. Asma. Itu hum itu. Enggak belum paham, Ustaz. Langsung saja disambung. Jadi ini asma dijadikan sebagai mudhaf, lalu hum sebagai mudhafun ilaih. Ya tinggal disambung saja. Jadi Asma'u asma'uhum. tullabi. Asma'uhum. Kalau yang pertama asma'ut tullabi. Itu mudhafun ilaihnya ism dhahir. Ya atau ya? Ism dhahir bukan dhamir. Lalu yang kedua asma'uhum mudhafun ilaihnya berupa dhamir. Masih bingung tidak, Mbak Indah? Sudah. Berarti yang satunya ada kata humnya, Ustaz. Ini tinggal ngikutin aja di sini, tinggal ngisi titik-titik ini dengan kata yang pertama tadi, asma'ut tullabi, asma'uhum. Ini perubahan yang pertama pakai mudhafun ilaihnya berupa ism dhahir. Sedangkan yang kedua mudhafun ilaihnya berupa dhamir. Wadih? Baik. Fatahullah alaik. Nastamir setelah Mbak Indah. Ada absennya. Ibu Nuril Asfin, tafadhal yom. Rakam isnan atau as-su'al tsani. Zumala'u diidhafahkan ke Hamid dan Ka. Tafadhal. Zumala'u ka Hamidin. Enggak, Zumala'u Hamidin. Zumala'u ka. Enggak, ini dua kali mengidhafahkan Ibu-ibu. Nampaknya Ibu-ibu di sini perintahnya masih bingung ya. Disuruh ngapain? Zumala'u Hamidin. Zumala'u Hamidin. Lalu yang kedua baru Zumala'uka. Jadi dua kali mengidhafahkan Ibu-ibu maksudnya di sini. Yang pertama diidhafahkan ke ism dhahir. Ism dhahirnya di sini at-tullabi, Hamidin, al-mudarris. Ini ism dhahir. Jadi pertama kita idhafahkan ke ism dhahir. Lalu yang kedua berikutnya dengan kata yang sama di sana kita idhafahkan ke dhamir. Di sana dhamirnya ada hum, ka dan hu. Gitu ya? Masih bingung tidak, Om? Iya. Coba Om sekali lagi Zumala'u Hamidin. Dan Zumala'u ka Hamidin. Nggak ada Hamid lagi. Zumala'uka. Zumala'uka gitu ya. Jadi Zumala'u Hamidin, Zumala'uka. Jadi ini yang pertama dan yang kedua ini udah nggak nyambung Ibu-ibu. Jadi jangan disambung-sambung. Jadi yang pertama kita yang pertama ini mengidhafahkan kepada ism dhahir. Jadi mudhafun ilaihnya ini ism dhahir.
Ism dhohir nggak bingung kan namanya? Sebelumnya kita sudah membahasnya. Ya. Lalu Saya ulang bisa. Naam? Diulang. Boleh diulang. Zumala'u Hamidin, Mm-mm. Zumala'uka. Zumala'uka. U-nya pendek. Zumala'u Hamidin. Hanya panjang. Zumala'uka. Santi. Fatahallah alaik. Hal min soal? Ada pertanyaan ibu-ibu? Inilah pentingnya dulu ketika di pesantren, ketika di pondok saya itu, ketika ujian itu, ustadz-ustadz itu sering sekali mengatakan fahmus soal nisful jawab. Memahami soal, memahami pertanyaan atau perintah, itu setengah dari jawaban. Jadi kalau misalkan perintahnya aja nggak paham, apalagi mau jawab kan gitu ibu-ibu ya. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya. Nggak masalah ibu-ibu, kita kan latihan di sini. Salah nggak masalah. Hal min soal, ada pertanyaan? La yujad, kalau tidak ada, nastamir ba'da Ibu Nurillah. Ibu Nurillah. Ibu Siti Khadijah apakah hadirah? Ibu Siti Khadijah lam tahdur. Ba'daha Ibu Titi Suryawati, tafadhali. Asdiqa'u mudarrisi. Ada al-nya, Om. Oh, asdiqa'u al-mudarrisi. Sambung saja. Asdiqaul mudarrisi. Asdiqa'u mudarrisi. Asdiqaruhu. Asdiqauhu. Ahsanti. Asdiqaul mudarrisi dan asdiqauhu. Tahan. Jadi di sini sebenarnya tamrin ini, latihan ini menjelaskan tentang bahwasannya mudhafun ilaih itu bisa berupa ism dhahir, itu maksudnya ism dhahir ini selain dhamir, dan bisa juga mudhafun ilaih itu berupa dhamir. Begitu Ibu ya? Wadih? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ada yang bingung atau kurang jelas? Saya ini ngelihatnya penulisannya nih, jadi ngulang-ulang lagi di penulisannya nih. Oh, yang hamzah ya? Oh iya. Nah, karena ketika disambung dengan dhamir mutasil, maka hamzahnya jadi hamzahnya di tengah. Iya. Nah, maka harus Jadi nambah dibandingkan. wawu ya Ustadz? Sebenarnya itu bukan nambah, Om ya. Tapi ini terkait dengan cara penulisan yang kita bahas di daurah imla kemarin. Jadi ketika kita tambahkan dhamir mutasil, ini kan dhamir mutasil kan Om ya? Hum, ka dan hu, ini dhamir mutasil. Ini sebenarnya harusnya tidak dijarak seperti ini, harusnya bersambung. Nah, kalau ditambahkan dhamir mutasil, maka hamzah ini menjadi hamzah yang di tengah kata kaidahnya. Bukan di akhir kata lagi. Menjadi hamzah yang di tengah kata. Hamzah di tengah kata itu kan harus membandingkan harokat kan Ibu ya? Ya atau ya? Harokat hamzah itu sendiri dan harokat sebelumnya. Ya atau ya? Iyo. Harokat yang paling kuat itu adalah harokat kasroh, terus dhammah, fathah, baru sukun. Ya kan Ibu ya? Di sini semuanya hamzahnya dhammah. Ya atau ya? Iya. Sedangkan huruf sebelumnya semuanya alif. Alif itu sukun kan Ibu ya? Iya. Dhammah dan sukun lebih kuat mana? Lebih kuat dhammah. Lebih kuat dhammah. Kalau lebih kuat dhammah berarti hamzahnya ditulis di atas waw. Gitu Ibu ya? Iya. Kalau misalkan bertemu antara kasroh dan dhammah lebih kuat mana? Kasroh. Kasroh. Berarti hamzahnya ditulis di atas ya. Kalau misalkan bertemu antara apa Om? Alif, astagfirullah. Bertemu antara fathah dan sukun. Fathah dan sukun lebih kuat mana? Fathah. Berarti hamzahnya ditulis di atas apa? Alif. Di atas alif. Gitu Ibu ya? Jadi kalau mana yang harokat yang lebih kuat? Dan kalau alif, fathah itu pasangannya alif. Kalau dhammah pasangannya waw. Kalau kasroh pasangannya ya. Gitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Santun. Kalau sukun pasangannya apa? Kalau sukun pasangannya berdiri sendiri gitu.
Lupa. Ya, wis. Tayyib. Hal min soal Ibu, ada pertanyaan lagi? Ayo, Jad. Ustaz cuma mau nanya ini aja nih, enggak di buku ini tuh di atasnya yang nomor 3 itu ada tulisan apa sih yang alus-alus kecil-kecil itu bacanya apa ya? Apa sih? Ada tuh tulisannya yang Oh, kecil itu apa sih Ustaz? Saya penasaran. tulisan halus kecil-kecil. Iya. Al-mustawa atsani. Al-mustawa atsani itu artinya apa, Ibu? Tingkatan ya, bukan ya? Semester 2. Mister. Oh. Kan Ibu semester 2 kan ya? Ya. Ah. Al-mustawa atsani. Al-mustawa atsani. Jazakallah Mustawa. khair. Berarti semester ya. Mustawa, mustawa itu semester. Kalau dalam dunia pendidikan namanya mustawa, maknanya semester. Kirain istawa. Tayyib. Nastamir. Tidak ada pertanyaan di sini. Tamrin salis. Kalau tidak ada, kita lanjutkan at-tamrinur rabi', latihan keempat. Perintahnya apa di sana? Ikro. Iqra. Oh, mudah sekali. Iqra'il misal. Bacalah contoh, gitu Mas. Bacalah contoh berikut. Kemudian kenapa? Tsumma hawwil jumal al-atiyata mislahu. Rubahlah kalimat setelahnya sesuai dengan contoh tadi. Nah, contohnya bagaimana? Misal, at-talibu dhahaba ilal mat'ami. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Kemudian kita rubah menjadi at-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Perubahannya apa di sini, Ibu? Pertama, at-talibu menjadi jamak, jadi at-tullabu. Ya atau ya? Ya. Perubahan kedua ada? Ada. Fi'lunnya yang mufrad itu dhahaba tanpa ada tambahan di belakangnya. Ketika mubtada'nya jamak at-tullabu, maka harus kita tambahkan wawul jamaah di akhir fi'lun jadi dhahabu. Wadih? Mudah ya insyaallah? Tayyib, kita coba lanjutkan. Ibu Wahyuni, tafadhali. Rakam awal atau rakam wahid? Ya, Ustaz. Tafadhali. Awan baru nyampe rumah tadi di jalan, Ustaz. Insyaallah. Allahu yakbar. Nomor 1 ya. Naam, nomor 1. At-tullabu. At-tullabu itu lamnya panjang. Kalau di sini toknya panjang. At-talibu. Oh, ya dibaca dulu maksudnya. Dibaca soalnya dulu ya. At-talibu jalasa. Talibun jalasa fil fasli. At-talibu jalasa fil fasli. Lalu kita rubah jadi At-tullabu jalasu fil fasli. ahsanti, Masya Allah. At-tullabu jalasu fil fasli. At-tullabu, at-talib. Lalu kita rubah jadi jamak. Jadi at-tullabu jalasa. Jadi kita tambahkan wawul jamaah di belakangnya. Jadi jalasu. Mudah kan Ibu ya? Tahan Ibu Yuni. Hal min soal? Ayo Jad, Nastamir, Ibu Yayah, apakah wajazakillah khairan katsiran? Ibu Yayah apakah hadirah? Lam tahdur? Nastamir idzan kembali ke Ibu Anita. Tafadhali Ibu Anita Rifa'an. Al-mudarrisu khoroja minal madrasati. Ahsanti, al-jawab? Al-jawab. Al-mudarrisuna khoroju minal madrasatinya madrasati aja ya. Minal madrasati. Ahsanti, fatahallah alaih. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Jayyid. Mudah ya? Ini mudah kalau buat Bu Anita. Bu Anita kan sebenarnya sudah pernah belajar ini kan, Om? Fatahallah alaih. Nastamir. Bu Citra, tafadhali Bu Citra. Soal salis atau rakam salasah, tafadhali. Ajiru jahaba Ila suq. Oh, ini kebetulan sekali Ibu Citra tadi asuk. Ini juga suq lagi.
At-tajiru dhahaba ila suqi. Kalau kita rubah jadi bagaimana, Om? At-tujar zahabu ilal suqi. Ila suqi. Ahsanti. At-tujaru dhahabu ila suqi. Fatahlah alaik. Mudah Bu Citra ya? Insyaallah. Fatahlah alaik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu di halaman ini? Fi hadhihi safhah. Hal min soal? La yujad. Yujad. Alhamdulillah. Fatahlah alaikum. Istamir. Ini latihan 5. Halaman berikutnya itu latihan 5. Halaman berapa ini Ibu di bukunya Ibu? 14. Halaman 14 ya. Untuk halaman 14 ini latihan 5, perintahnya apa Ibu? Iqra waktub. Iqra waktub atau iqra'i waktubi, ma makna? Bacalah dan tulis. Ahsantuna. Ini sepertinya kita jadikan PR saja Ibu ya. Oke. Kita jadikan PR, ini sekalian latihan menulis dan latihan membaca. Jadi silahkan diharokati dengan lengkap, gitu Ibu ya? Diharokati dengan lengkap sampai huruf terakhir. Misalnya bagaimana? Misal di sana yang nomor 1. Saya kasih contoh yang nomor 1 saja. Nomor 1 kan pendek. At-tullabu fil fasli. Kita harokati jadi at-tullabu fil fasli. Seperti itu, gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Jadi diharokati semuanya, nanti di foto dan dikumpulkan di classroom gitu Ibu ya. Nanti insya Allah akan saya buat kolom tugas tulis. Jadi ini selama kita masuk semester ini belum pernah tugas tulis kan Om ya? Belum. Nah, tugas tulis yang pertama berarti. Tugas tulis yang pertama. Jadi nanti ditulis, difoto, dan dikumpulkan di classroom. Gitu Ibu ya? Hal min soal? Cuma mau nanya ini aja Ustadz, maaf penulisan lagi. Itu yang at-tulabu tanda itunya, tanda tasdidnya itu di atas alif di atas alif bukan di atas lam ya Ustadz ya? Seharusnya di atas lam, seharusnya di atas lam. Oke. Tapi kalau di sini kalau kita paksakan di atas lam kelihatan dempet-dempet banget Om. Oh iya. Baik Ustadz. Nah, aslinya di atas lam Om. Jazakallah khairan Om. Jazakallah Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu? La yujad? Tidak ada pertanyaan? Halo, ada orang? La yujad. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Ibu ya, insya Allah. Baik Ustaz. Jadi untuk bab 13 bagian pertama ini tinggal 1 tamrin atau 2 tamrin termasuk PR itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan dan insya Allah juga pertemuan yang akan datang kita langsung sambung ke bagian kedua dari bab 13. Di sana ada 4 mabahas. Begitu Ibu ya? Insya Allah. Baik, sebelum kita tutup hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Jadi untuk tugas hafalan pekan ini tidak ada, gitu Ibu ya? Ya. Hanya saja kemarin yang misalkan belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan Ibu ya? Nggak masalah, terlambat nggak masalah. Ya Ustaz. Insya Allah. Ustaz, kalau memang ada kesalahan, tolong dikasih tahu secara private ya Ustaz. Oh gitu ya. Nah, insya Allah. Enggak, maksudnya kalau salah taruh atau salah tugas misalnya. Nah, insya Allah. Jazakallah khairan. Karena masih belajar juga ngegunain, jadi saya nggak terlalu paham. Nah, nggak masalah. Allah alaikunna. Ada lagi pertanyaan Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dan bahas malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan,
keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Demikian juga dengan orang-orang yang kita sayangi dan semua saudara-saudara dan kerabat kita dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.